pengen bener, maksudnya gitu, pengen bisa ya harus pakai guru, harus ada yang nyimak, harus ada yang ngasih tahu gitu. Jadi supaya bacaannya nggak seperti waktu baru belajar. Waktu kita dulu belajar misalnya alif fathah a, alif kasroi gitu kan, alif doma'u, a, i, u dan seterusnya, itu targetnya cuma kenal huruf doang, nggak ada target untuk ngebenerin makhraj, ya ngebenerin sifat-sifat huruf, nggak ada target itu. Pokoknya asal kenal huruf udah. Nah kan belajar itu ada tingkatannya, baru kemudian belajarlah hukum nun mati, tanwin gitu ya, hukum matnya, mat alif sukun, mat iwat dan macam-macam gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Tapi ya saya sering sampaikan kalau orang belajar insya Allah nggak usah khawatir. Jadi walaupun kita salah bacanya, insya Allah Gusti Allah maafin. Ya, seandainya kita tetap belajar ya. Makanya belajar itu sebetulnya untuk menggugurkan kewajiban kita ketika salah ya, karena hakikatnya namanya manusia ya, jangankan ibu-ibu, saya sendiri pasti ada salahnya, banyak salahnya, tapi dengan kita belajar ya, itu jadi gugur ya. Kenapa? Karena kalau orang belajar itu ya, namanya juga orang belajar, dianggap sama malaikat ya belum bisa orang belajar ya kan. Kenapa kamu masih sekolah? Ya saya belum bisa, belum punya ijazah, belum punya sertifikat kan gitu. Tapi kalau orang udah nggak belajar ya dianggap sama malaikat berarti udah bisa, dianggap Allah udah bisa gitu. Jadi sama malaikat ya langsung dibiji gitu, langsung dinomerin angkanya berapa nih kita, nilainya gitu 9, 10 gitu. Itu kalau 9, kalau 10. Kalau banyakan benernya maksudnya, kalau banyakan salahnya 5. Oh iya, merah semua gitu. Nah, jadi pentingnya belajar sebetulnya ketika kita mencoba ya, walaupun susah, walaupun mungkin kita nggak paham, setidaknya itu udah menggugurkan ketika kita salah. Ya, karena namanya manusia pasti ada salahnya dan banyak salahnya kita sebagai manusia, apalagi kita orang bodoh ya kan. Nah, maka kalau kita sering belajar ya, dengan diiringi tentunya baca, insya Allah maafin. Tapi kalau kita sok-sokan, nah, berarti sok jago main baca aja, nah itu ya dianggap sama malaikat, dianggap sama Allah udah bisa. Jadi langsung dinilai, nilainya bagus ya dikasih bagus, nilainya jelek ya dikasih jelek. Beda sama orang belajar. Orang belajar nilainya bagus dikasih bagus, nilainya jelek dikasih bagus. Alhamdulillah. Ya, orang belajar. Ini saya nih seandainya gitu ya, saya bikin ujian nih. Mungkin ibu-ibu kasihan, mama kasih ujian ya kan. Kalau yang di rumah kan saya kasih ujian anak-anak itu, saya kasih ulangan. Ini seandainya gitu, seandainya saya bikin ujian ya, saya bikin ulangan, saya kasih ibu soal ya kan. Nilainya jelek nih, 4, 3 gitu ya kan, nilainya gitu 5. Itu saya nggak mungkin bu nilai di kertas itu 3, 4, nggak mungkin. Padahal saya tahu ibu salah nih. Kan misalnya pertanyaannya gitu kan, jawablah pertanyaan berikut ini. 1 misalnya gitu. Nomor 1 misalnya wa, isim, fi'il apa huruf? Ibu jawabnya isim. Suma, udah kan 2 huruf ya kan? Isim, fi'il apa huruf? Jawabnya fi'il. Salah banyak. Yang kejawab huruf cuma 3, 4. Loh, nilainya 3, nilainya 4. Itu nggak mungkin saya nilai di ulangan itu 3, 4. Nggak mungkin. Bu Yati nilainya 3. Nggak mungkin. Pasti saya kasih nilai 6. Saya tambahin bu, saya kasih 7 mungkin, kasih 8. Iya kenapa? Biar semangat. Sebab kasihan. Ya kan, terus besok kagak mau ngaji lagi. Gitu. Ya sama, malaikat juga begitu. Ya, ngebiji kita udah dapat instruksi dari Allah. Ya, orang yang dia baca Quran walam ya tatabi, walaupun dia bacanya terseok-seok ya, walaupun dia bacanya ngeraba-raba kayak kita bis belum mil baru bis milnya masih mikir bismillah. Nah, itu falahu ajrun, maka dia dapat 1 ganjaran pahala, walaupun dia bacanya terbata-bata, dia bacanya terseok-seok.
Kenapa? Karena dia posisi dalam keadaan belajar. Itu enaknya orang belajar. Ya. Makanya jujur ya, mohon maaf kepada ibu-ibu semua. Saya paling gedek sama orang yang sok, itu paling gedek saya. Jujur aja gitu. Ya terserah ibu mau ikut mau enggak terserah. Ya. Maksudnya gedek gitu gimana? Ya bacaannya salah tapi kagak mau belajar. Gitu. Jujur aja sebetulnya nih gitu. Tapi kan saya orangnya kagak mau usil. Ya biarin aja udah. Tapi sejujurnya saya gedek sama orang yang dia salah bacaannya terus nggak mau belajar. Sering saya sampaikan, mohon maaf ya. Ya misalnya kita orang nih yang rajin lah gitu ya. Bu Yatmi, Bu Haji Wiji, Bu Haji, kami kan banyak nih yang rajin-rajin. Kan kita ini suka baca maulid, ya, suka dipanggil orang, suka disuruh mimpin yasin, mimpin tahlil, mimpin doa macam-macam lah ya. Minimal kalau keluarga lah, kalau keluarga kan kita ketemuan, ya kan kita yang disuruh doa, orang paling tua kita kan gitu kan. Doa Mbah, misalnya gitu kan, doa Bu, doa kita. Nah ya, itulah yang tadi saya sampaikan. Seringkali kita itu udah berani tampil, ya, udah berani maju, tapi kita nggak bisa nempatin diri kita sebagai orang yang ngerti, gitu. Bukannya nggak boleh, biarin aja udah. Cuman kalau orang nggak bisa, Bu, orang nggak ngerti, bacaannya salah, bacaannya rusak, mahrotnya berantakan, panjang pendek apalagi, lalu dia berani tampil, itu sebetulnya kasihan. Ya, kasihan kenapa kasihan? Karena yang tahu itu pasti ketawa. Dan ini kok bacaannya begini, apalagi kalau dipanggilnya udah gelarnya ustazah, ya kan? Pembacaan Maulid Nabi, misalnya gitu kan, akan dibawakan oleh grup qasidah apa gitu, Al Ridwan, pimpinan Ustazah Hajah Suyatli. Wah, saya. Lah kan kalau Bu Yatmi bacanya berantakan kan? Wah, ini orang Baitul Ridwan kayak gini gitu kan? Muridnya siapa tuh? Muridnya siapa? Nah itu lebih parah lagi tuh. Ya dia taunya ngajinya di sini. Kalau Buyatmi kan rajin lah ya. Nah, kalau dia taunya ngajinya sama Pusat Jilani. Nah kalau ngaji cuma sebulan sekali, oh pelajarannya aja terus-terusan ya kan? Iya. Itu maksudnya. Jadi ya sampein kepada teman-teman yang mohon maaf ya. Kalau ibu harus berani juga. Kalau ada teman kita yang udah berani show, udah berani tampil, terus dia salah kasih tahu. Kenapa? Karena dia menunjukkan kualitas pengajian kita. Jangan dikira ustadz-ustadz yang ibu panggil, ustazah yang ibu panggil itu nggak nilai-nilai loh, Bu. Ini kita manggil ustadz nih, manggil ustazah ya, acara maulid misalnya gitu ya. Itu ustadz nilai, bacaannya mak-mak itu dinilai. Jangan salah itu. Jadi ustadz itu tahu kualitas pengajian itu. Oh dibacanya begini nih. Itu juga nanti menjadi patokan ceramah dia juga. Mungkin tadinya dia mau ceramah tentang Nabi gitu ya, misalnya maulidnya gitu ya. Dia pengen nyeritain tentang lahirnya Nabi, kejadian ketika malam dilahirkan dan seterusnya. Ketika ibu baca qasidahnya kayak gitu, wah ini mah kalau saya terangin Nabi udah huruf aja yang diterangin nih masalah haji. Akhirnya berubah dia. Berubah yang tadinya mau nerangin masalah maulid Nabi jadi nerangin masalah pengajian. Karena dia tahu berarti ibu-ibu yang ngaji di tempat itu asal-asalan berarti ngajinya. Iya. Itu pengaruh loh, jangan salah. Ya kan saya juga suka ceramah, jadi saya tahu. Ya misalnya saya lagi diundang ceramah nih, ibu-ibu bapak-bapak gitu kan, dia baca maulid atau dia baca Quran, kan ketahuan, oh berarti kemampuannya cuma segini. Karena pasti yang show, yang tampil itu kan yang dianggap paling bisa, ya kan gitu kan. Nah iya, yang tampil itu pasti dianggap paling bisa. Lah kalau yang dianggap paling bisa aja begitu, nah apalagi yang, nah iya jamaahnya kan, jamaah cuma mangap-mangap doang. Oh, gak suara ya kagak ketahuan kan gitu ya. Nah, makanya ya harus berani ibu sampaikan kepada teman-teman yang lain ya, yang udah berani tampil, udah baca maulid, baca rawi, ya qiraah apalagi dan sebagainya, harus ada pembenahan ya. Ya itu emang resiko orang tampil begitu. Kalau udah bener gitu ya, nah itu pede nggak apa-apa lah. Lah kadang-kadang salah masalahnya, salah terus pede ya. Saya sering nyampein misalnya, mohon maaf ya, misalnya dulu saya sampaikan pas lagi belajar Yasin itu tafsir Yasin, kan banyak ibu-ibu yang napasnya nggak kuat baca seayat, baca Yasin napasnya kan harus cukup maksudnya gitu ya. Ada ayat yang pendek kita bisa baca dengan satu napas, tapi kalau ayat yang panjang ya apalagi misalnya kondisi kita lagi nggak fit gitu kan nggak bisa satu ayat ya, yang panjang itu kita baca dalam satu napas. Nah kalau kita pakai teori ini ya kita berhenti di tengah-tengah misalnya gitu. Terus kita mundur 2 kata, ya. Tapi kalau kita
Ya mohon maaf, nggak belajar, ya main tabrak aja udah. Jangankan yang nggak belajar aja kadang-kadang ditabrak. Padahal lu udah tahu nggak boleh nyolong napas, iya kan? Kan kita sering nyolong napas itu. Nah, ya lagi-lagi ini balik lagi ke pembiasaan ya. Jangankan Quran ya, namanya nyolong ada yang bagus gak sih? Enggak. Nyolong. Lah iya makanya nyolong mangga, bagus gak? Ada nyolong buah ya, nyolong duit, apalagi nyolong suami orang. Wah, jelek banget. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan hadis nomor 1780. An Anasin, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala, berkata beliau, anna Rasulullahi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu i'tamara. Nah, itu hamzah wasl tuh. Tapi dibacanya bukan u, bukan a, tapi i. I'tamara ya, karena dia fi'il madhi. Melakukan umroh. I'tamara diambil dari kata umroh, umaro ya, umrotan. I'timaro, melakukan umroh. Arba'a umarin, sebanyak 4 kali umroh. Nabi itu selama hidupnya melakukan 4 kali umroh. Kulluhunna, yang mana semuanya itu fi Dzulqa'dati, pada bulan Dzulqa'dah. Illallati ma'a hajjatihi, kecuali umroh mengiringi pelaksanaan haji beliau ya. Yakni umrotan, satu umroh minal Hudaybiyati, dari tanah atau dari daerah Hudaybiyah, au zamanal Hudaybiyati, atau pada masa perjanjian Hudaybiyah, fi Dzulqa'dati, pada bulan Dzulqa'dah. Terus yang kedua, wa umrotan, dan umroh Nabi minal amil muqbili, pada tahun mendatangnya, fi Dzulqa'dati, juga bulan Dzulqa'dah. Terus umroh yang ketiga, wa umrotan, dan umrohnya Nabi min Ji'ronata, dari tanah atau dari daerah Ji'ronah, haitsu qasama, di mana beliau membagikan gonaimah Hunainin, yaitu harta rampasan perang Hunain, fi Dzulqa'dati, pada bulan Dzulqa'dah. Lalu yang keempat baru wa umrotan, dan umroh ma'a hajjatihi, saat melakukan haji. Jadi Nabi itu melakukan umroh ya, itu 4 kali Bu. Tapi kalau secara total sebetulnya 3. Jadi yang keempatnya itu bareng pas haji ya. Jadi kalau orang haji kan, kalau misalnya haji tamattu kan umroh dulu. Nah, umroh dulu baru kemudian haji. Tapi kalau total secara sengaja Nabi ke sana umroh doang, itu dilakukan sama Nabi 3 kali. Makanya ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa umroh itu, andai kata seseorang udah berada di tanah haram ya, berarti di Masjidil Haram di kota Mekah, hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang misalnya pelesiran, niatnya bukan umroh, pelesiran, dia berangkat nih pergi ke Mekah, maka kalau udah sampai Mekah wajib buat dia umroh. Walaupun umroh itu sunnah ya, yang wajib itu kan haji ya, wajib hukumnya haji. Nah umroh itu sunnah. Tapi andai kata ada orang kok pelesiran, dia main misalnya ke Jeddah ya, dia main misalnya ke Riyadh, daerah-daerah yang dekat dengan Masjidil Haram ya, dia main ke Ji'ronah, dia main ke Hudaybiyah, dia main ke daerah-daerah yang sekitar kawasan kota Mekah, maka orang tersebut menurut jumhur ulama wajib mampir ke Masjidil Haram untuk melakukan umroh ya. Walaupun sekali lagi secara hukum dasar umrohnya sendiri sunnah ya, yang wajib adalah haji bukan umroh ya. Wah, haji itu yang wajib, kalau umroh sunnah. Tapi kalau ada orang yang pelesiran pergi ke sana, wajib dia langsung umroh. Jadi umroh yang sunnah tadi dihukumi jadi wajib. Kenapa? Karena Nabi melakukan. Jadi Nabi itu melakukan 3 kali plus 4 kali dengan haji, itu karena Nabi pergi ke sana. Nah, adapun terjadinya haji ya, yang disebut kemudian haji wada, itu 3 tahun sebelum Nabi wafat. Ya, Nabi wafat itu umur berapa? Nabi wafat 63, berarti 3 tahun sebelum Nabi wafat, berarti Nabi umur 60. Nabi itu melaksanakan hajinya di usia 60 tahun.
yang 3 tahun kemudian wafat. Ya. Peristiwa Nabi haji itu dikenal juga sebelumnya dengan peristiwa Fathu Makkah. Ya, jadi Nabi itu membebaskan kota Mekah dari berhala-berhala yang kumpul di depan Ka'bah. Konon di Ka'bah itu ada sekitar 300 patung besar ya yang disembah sama orang kafir, 300-an. Itu yang gedenya, belum yang kecilnya. Yang gedenya aja itu 300-an. Nah, terjadi pembebasan kota Mekah karena Nabi pernah dikhianatin pada perjanjian Hudaybiyah. Makanya tadi di sini sebutin umroh waktu perjanjian Hudaybiyah. Jadi sebetulnya 5 tahun sebelum Nabi wafat, ya umur 58, 59, itu Nabi udah transaksi nih sama orang kafir. Kan sebelumnya kan perang mulu ya. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, macam-macam lah. Nah, dan orang kafir Mekah ini udah sering kalah, Bu. Dia udah sering kalah tapi tetap menguasai Mekah. Nah, Nabi ini mikir gimana caranya supaya bisa ke Mekah tanpa perang. Gitu. Maka diadakanlah perjanjian Hudaybiyah. Yang salah satunya diantaranya adalah Nabi Muhammad diperbolehkan berangkat haji tapi tahun depan. Jadi sebetulnya ya, Nabi Muhammad itu mau berangkat itu di umur 58 tadi. 58, 59 udah mau berangkat. Tapi orang Mekah itu gak siap. Dia khawatir takutnya Nabi ke situ itu pengen perangin mereka. Padahal Nabi udah bilang enggak, saya nggak mau perang. Orang saya nggak bawa senjata kok. Nabi udah pakai ihram, ya udah pakai pakaian ihram semua sahabat, nggak ada yang bawa senjata. Ya dalam riwayat tarikh sejarah disebutin dari 1000 orang yang dibawa Nabi hanya 16 orang yang bawa senjata karena dia memang tidak diniatkan untuk umroh atau haji. Jadi 16 orang ini pengawal untuk menjaga mereka-mereka yang berangkat ke Mekah. Karena orang kalau udah pakai ihram kan nggak boleh ngebunuh, ya. Nah itu makanya ada 16-17 orang, ya hanya belasan orang lah, yang memang ditugaskan nama Nabi. Kamu jangan niat haji, kamu jangan niat umroh, karena kamu akan mengawal kami semua. Kamu boleh bawa senjata, kalau kami nggak boleh. Gitu. Nah singkat cerita Nabi itu bikin perjanjian seperti itu. Nah orang Mekah itu waktu itu dipimpin sama Abu Sufyan, bilang ya udah kamu balik lagi tahun depan aja. Gitu. Nah perjanjian itu dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah tapi ya dasar orang kafir ya. Nah ternyata dikhianatinlah Rasulullah sama sahabat. Ya Rasul ngirim utusan untuk bahasa kita nanya apakah udah boleh orang Islam berangkat ke Mekah, berangkat untuk umroh, berangkat untuk haji. Nah ternyata utusan Nabi tersebut ya dibunuh sama orang kafir. Ya, utusan yang disuruh nanya, suruh ngeliat boleh nggak kita umroh, boleh nggak kita haji, ternyata malah dibunuh. Nah Nabi ini udah sabar ya, udah nahan sampai kemudian perintah Allah turun untuk ya udah bawa pasukanmu itu berangkat semua ke Mekah. Nah maka kemudian Nabi berangkat ke Mekah ya 3 tahun sebelum Nabi wafat ya, umur 60 ya. Nah, umur 60 Nabi berangkat ke Mekah, terjadilah peristiwa Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah itu pembebasan kota Mekah. Nah disitulah turun 3 ayat yang populer. 1 An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, wa ra'aitan nasaya dan seterusnya ya. Terus yang suka ibu baca pas Maulid, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil dan seterusnya ya. Sama ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum wa raditu lakumul Islam madinah. Itu ada 3 ayat yang turun pas peristiwa Fathu Makkah. Ayat pertama idza jaa nasrullah itu ya. Ketika kami berikan pertolongan pada kamu, ketika datang pertolongan Allah kepadamu ya, dan seterusnya. Itu menunjukkan Nabi udah berhasil membuka kota Mekah ya. Terus laqad ja'akum. Nah, itu laqad ja'akum itu pemberitahuan dari Allah bahwa Nabi menjadi contoh buat kita. Ya, laqad ja'akum rasulun dan seterusnya. Telah datang satu rasul, satu utusan dari diri kamu, dari bangsa kamu, maksudnya dari manusia, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Terus kemudian ada juga ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan seterusnya ya. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho bahwa Islam menjadi agama kamu. Nah, setelah 3 tahun itu ya, Nabi itu melaksanakan umroh. Nah jadi Nabi itu umroh itu di masa-masa itu, masa-masa beliau wafat ya. Jadi biar ibu paham, Nabi itu kemudian tahun depannya haji. Nah ini kan baru ngebebasin nih, baru ngebebasin kota Mekah. Kurang lebih sejarah mencatat hampir 17.000 orang yang datang dari Madinah ke Mekah ya. Dengan Nabi itu pakai senjata lengkap, pasukan lengkap.
Tapi Nabi nggak mau perang, nggak. Nabi cuma pengen ngasih tahu, kalian ini sudah melanggar perjanjian kita kemarin. Kan kemarin kalian janji kami boleh kemari tanpa ada peperangan. Lah, kok kami mengirim utusan, kenapa kalian bunuh? Nabi nggak terima, tapi dasar Nabi orangnya sabar ya. Ya udah gini aja deh, Mekah saya pegang. Yang mau ikut umatnya Nabi, ya, yang pengen ikut agamanya Nabi Muhammad, pengen ikut Islam, kalian tetap di sini. Tapi kalau nggak mau ikut Islam, yang musuhin Islam, benci sama Islam, silahkan keluar dari Mekah. Jadi Nabi itu tegasnya di situ. Kalau pengen ikut Muhammad, pengen ikut damai sama Muhammad, sama umat Islam, silahkan tetap di kota Mekah. Akhirnya beberapa orang ya, termasuk Abu Sufyan yang masih pamannya Nabi, tetap di situ. Nah itu Nabi belum haji, belum haji dia. Nah tahun berikutnya barulah Nabi kemudian haji. Nah saat itu yang Nabi lakukan adalah umroh. Kenapa Nabi umroh? Karena Nabi udah kadung ada di kota Mekah. Gitu. Walaupun niat awalnya itu bukan haji, bukan niat umroh, tapi Fathu Makkah, untuk membebaskan kota Mekah dari berhala, dari orang-orang kafir jahiliyah. Jadi tujuannya sebetulnya itu, tapi karena Nabi udah kadung ada di Mekah, maka Nabi melakukan umroh. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan, kalau orang udah sampai di sana, ya hukum umrohnya jadi wajib, karena Nabi ketika di sana langsung umroh. Ya biasa ya tawaf gitu ya, sa'i dan seterusnya. Nah baru tahun kemudiannya ya Nabi berangkat lagi bersama sahabat untuk melaksanakan haji. Nah hajinya juga dibarengin umroh juga, sama hajinya tamattu ya, di bulan Zulqa'dah ya. Di bulan Zulqa'dah umroh itu, baru kemudian di bulan hajinya beliau ihram untuk niat haji. Nah selanjutnya Nabi umroh 2 kali. Jadi biar ibu paham. Jadi kalau ditanya apakah Nabi umroh juga, iya. Umroh yang 3 kali itu dilakukan nggak barengan sama haji, sedangkan umroh yang 1 itu setelah pembebasan kota Mekah itu dilakukan bersama haji. Nah jadi andai kata ya, andai kata ada orang, kemarin saya bahas, punya duit 30 juta, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia belum haji, maka wajib dia daftar haji. Umroh gimana? Umroh sunnah ya, kan kita belum nyampe di sono ya, orang kita masih di Indonesia, maka wajib dia daftar haji. Nah nanti kalau udah daftar haji, misalnya masa tunggunya ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Nah nanti dia punya duit nih 30 juta lagi, nah boleh silakan umroh, karena yang wajib itu adalah hajinya. Jadi jangan salah kaprah ya. Nah, karena zaman sekarang banyak orang usahain bela-belain umroh ya, apalagi sekarang umroh arisan, umroh ngutang ya. Orang kalau ngutang mendingan haji sekalian ya, kan sama aja ya kan, nyicil ke bank sejuta 30 juta dapat porsi kita ya kan, terus dikirimlah surat kita estimasi pemberangkatan kira-kira berapa tahun gitu ya. Nah jadi hati-hati ya, umroh itu hukumnya sunnah ya, bukan wajib. Nah mohon maaf ya, sekarang itu banyak orang yang ya karena mungkin bisa nunggu hajinya lama ya, terus dia punya pikiran daripada nunggu haji lama mendingan umroh aja. Apalagi kalau alasannya politis ya kan, ntar duit saya dikorupsi ya, jadi nggak ada urusan Bu ya, urusan masalah kita duit dikorupsi sama pemerintah itu nggak ada urusan. Urusan kita tuh sama Allah. Kita nggak usah mikir duit kita dikorupsi apa kagak ya, duit kita dipakai negara apa enggak, duit kita hilang apa enggak di sana dan sebagainya, nggak usah mikirin. Kewajiban kita adalah kita punya niat ya untuk pergi haji, punya duit ya. Kemarin makanya sempat saya singgung, andai kata kita nggak kesampaian, punya umur kok nggak kesampaian, misalnya jadwalnya 2040 misalnya gitu, 2035 udah 2035 udah meninggal, insya Allah pahala hajinya tetap dapet, tenang aja, nggak usah khawatir ya. Jadi jangan sampai gara-gara kita nggak suka sama kebijakan haji pemerintah terlalu lama misalnya gitu ya, atau kita takut dikorupsi dan sebagainya, terus kita memutuskan untuk tidak melaksanakan haji, untuk tidak daftar haji, itu salah. Itu sama aja kita nggak suka sama satu musola, satu majlis taklim ya, terus kita kemudian kagak sholat, kagak ngaji, kan lucu ya. Yang nggak kita sukain pengurusnya misalnya gitu ya, ini ada pengurus musola nih kita nggak suka nih, ini ada pengurus pengajian majlis taklim kita nggak suka nih, ya udah kita nggak sukanya sama pengurusnya ya. Masalah sholat tetap sholat kan gitu kan, masalah ngaji tetap
ngaji. Jangan gara-gara kita nggak suka sama pengurus musolanya, pengurus pengajiannya, terus kita nggak sholat, nggak ngaji. Itu ada orang kayak gitu alasan. Kenapa kamu nggak ngaji? Tuh, males yang ngurusin itu. Kenapa kamu itu nggak ngaji? Oh itu ibu-ibu kalau ngaji pada pamer gelang. Oh, itu ibu-ibu kalau ngaji pada pamer baju baru, misalnya gitu. Ya, ya apa hubungannya kan? Tapi seandainya pun itu terjadi ya, ibu-ibu pamer gelang, pamer baju baru, pamer kerudung baru, seandainya pun itu terjadi, ya ngaji mah tetap ngaji. Ya, nggak ada urusan masalah orang pamer itu ria kan, dia tersendiri hukum itu. Ya pamernya itu dosa ya, jelek, tapi ngajinya kan tetap bagus. Jangan sampai gara-gara pamernya itu jelek kemudian orang ngajinya itu ditinggalin juga, orang yang ngajinya itu dihukumi jelek juga. Karena banyak loh bahasa sekarang kayak gitu. Wah, percuma kamu pakai kerudung masih suka ngomongin orang, percuma kamu ngaji masih suka jelekin orang. Ngaji itu perkara bagus, ngejelekin orang perkara jelek, perkara buruk, jangan disatuin. Yang bagus ya bagus, jelek ya jelek gitu. Ya hati-hati bahasa sekarang tuh. Percuma kamu pakai kerudung, akhlaknya bejat. Oh, gitu. Percuma kamu pakai jilbab, akhlaknya jelek. Nggak ada urusan, jilbab itu perintah dari Allah. Ya, Allah yang nyuruh kita pakai kerudung nutup aurat. Masalah akhlaknya jelek, akhlaknya bagus itu nanti lagi perkara lain. Justru orang kalau mau bagus akhlaknya, yang pertama kali dilakukan adalah melakukan tutupnya dia terhadap auratnya dia. Jadi yang bagus itu ketika orang, misalnya ibu-ibu ya, perempuan itu nutup aurat. Dengan menutup aurat berarti menunjukkan akhlak yang terbaik. Kenapa? Karena perintah Allah dia lakuin. Nah sekarang kalau perintah Allah aja dia nggak lakuin, ya misalnya dia nggak pakai kerudung, nggak pakai baju panjang, gamis dan sebagainya, auratnya kemana-mana. Terus dia bilang, nih kayak saya dong, akhlak saya bagus walaupun gak pakai kerudung. Itu aja udah salah. Kenapa? Karena dia menunjukkan akhlak jeleknya. Lah Allah aja ditantang kok. Ya kan? Allah ditantang sama dia dengan tidak pakai kerudung. Nih kayak saya dong, gak sholat tapi akhlaknya bagus. Itu kan salah. Itu akhlaknya jelek, orang gak sholat. Orang gak sholat berarti nantang Allah. Berarti menentang Allah, menentang perintah Allah. Itu secara langsung ya. Nah jadi jangan digabungin antara kebaikan sama keburukan. Makanya malaikat itu diciptain sama Allah dua, raqib sama atid. Yang bagus ya tetap ditulis bagus Bu, yang jelek tetap ditulis jelek. Ibu ngaji tidur, ya ibu ngaji nih la ilaha illallah pules. Nah kan ada orang terus gimana Pak Ustadz malaikat nilainya. Ada orang banyak kayak gitu, orang ngaji tapi tidur mulu ya. Ya biarin ngaji dia datang ditulis sama malaikat bagus, kebaikan. Masalah tidur ya berarti kagak dapat pahala. Enggak kemudian malaikat bingung, ini bagus apa kagak ini? Dibilang bagus, ya dia tidur pas ngaji, ya kan? Dibilang jelek, ya tapi dia datang kan bingung. Nah, makanya gak usah pikir itu urusan malaikat. Makanya malaikat aja diciptain dua. Kalau bagus ya tetap ditulis bagus, kalau jelek ya tetap ditulis jelek. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.